Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zahra Tushita Shalia dengan NIM C1C025024. Hari ini saya akan membahas timbulnya hutang pajak, penagihan pajak, dan hapusnya hutang pajak. Yang pertama, apa itu hutang pajak? Hutang pajak adalah kewajiban finansial yang timbul karena adanya pajak terutang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan, yang sampai dengan batas waktu pembayaran belum dilunasi oleh wajib pajak kepada negara. Secara hukum, hutang pajak tidak harus menunggu adanya penagihan dari petugas pajak. Hutang tersebut sudah ada sejak terpenuhnya unsur-unsur pajak yang diatur dalam undang-undang. Artinya, begitu terjadi peristiwa yang dikenai pajak, misalnya memperoleh penghasilan, maka pada saat itu pula timbulnya kewajiban pajak. Di Indonesia, sistem perpajakan yang diterapkan oleh Direktorat Jenderal Pajak menggunakan self-assessment system, yaitu sistem yang memberikan kepercayaan kepada wajib pajak untuk memperhitungkan, membayar, dan melaporkan sendiri pajaknya. Dalam sistem ini, hutang pajak timbul secara otomatis berdasarkan perhitungan wajib pajak sesuai dengan undang-undang. Selanjutnya, penyebab timbulnya hutang pajak. Hutang pajak adalah sejumlah pajak yang masih harus dibayar oleh wajib pajak kepada negara dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Hutang pajak dapat timbul karena beberapa faktor sebagai berikut. Yang pertama, karena ketentuan undang-undang atau ajaran material. Hutang pajak timbul otomatis saat syarat subjektif dan objektif terpenuhi, meskipun belum ada surat ketetapan. Diatur dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 dan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021. Karena surat ketetapan pajak. Yang kedua, karena surat ketetapan pajak atau ajaran formil. Timbul setelah diterbitkannya surat ketetapan pajak atau SKP akibat hasil pemeriksaan yang menunjukkan kekurangan bayar. Yang ketiga, kekurangan bayar dalam self-assessment. Karena kesalahan hitung atau pelaporan pajak, sehingga muncul pajak kurang bayar beserta sanksinya. Yang keempat, ada tidak membayar sampai jatuh tempo. Pajak yang tidak dibayar tepat waktu menimbulkan hutang pajak dan dikenai bunga atau denda. Selanjutnya, hal-hal yang dapat mempengaruhi hutang pajak terhapus. Yang pertama, pembayaran. Hutang pajak dihapus apabila wajib pajak telah melunasi seluruh pajak terutang beserta sanksi administrasi seperti bunga atau denda. Setelah pembayaran dicatat secara resmi, kewajiban 2021 dianggap selesai. Yang kedua, kompensasi atau kelebihan bayar. Jika terdapat kelebihan pembayaran pajak, jumlah tersebut dapat diperhitungkan untuk melunasi hutang pajak pada periode berikutnya, sehingga hutang berkurang atau menjadi nol. Yang ketiga, daluarsa penagihan. Hutang pajak dapat dihapus karena daluarsa, yaitu apabila dalam jangka waktu 5 tahun negara tidak melakukan tindakan penagihan sesuai ketentuan. Diatur dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 dan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021. Yang keempat, pembebasan atau penghapusan oleh pemerintah dalam kondisi tertentu. Pemerintah dapat memberikan pengurangan atau penghapusan pajak dan sanksi berdasarkan kebijakan yang berlaku. Dan yang terakhir, putusan pengadilan. Hutang pajak dapat berkurang atau hapus apabila terdapat putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap dan menyatakan ketetapan pajak tidak sesuai. Selanjutnya ada mekanisme penagihan pajak kepada wajib pajak. Penagihan pajak adalah tindakan negara terhadap wajib pajak yang tidak melunasi hutang pajak sampai jatuh tempo. Tujuannya untuk menjamin kepastian hukum dan mengamankan penerimaan negara. Surat teguran diterbitkan sebagai peringatan agar wajib pajak segera melunasi hutangnya dalam jangka waktu tertentu. Yang kedua ada surat paksa. Surat paksa itu diterbitkan jika setelah ditegur masih belum membayar, memiliki kekuatan hukum tetap dan mewajibkan pembayaran segera. Yang ketiga ada penyitaan. Jika tetap tidak dibayar, juru sita pajak dapat menyita harta wajib pajak sebagai jaminan pelunasan. Yang keempat ada pelelangan. Barang sitaan dilelang dan hasilnya digunakan untuk melunasi hutang pajak serta biaya penagihan. Yang kelima, pencegahan dan
penyanderaan atau gizzeling merupakan upaya terakhir terhadap wajib pajak yang tidak beritikat baik sesuai dengan ketentuan hukum. Selanjutnya ada jenis-jenis penghapusan hutang pajak. Yang pertama, karena pembayaran. Hutang pajak dihapus setelah wajib pajak mengenai seluruh pajak terutang beserta bunga atau denda, setelah dicatat secara resmi oleh fiskus atau kewajiban dianggap selesai. Yang kedua, karena kompensasi. Jika terdapat kelebihan pembayaran pajak, jumlah tersebut dapat diperhitungkan untuk melunasi hutang pajak pada periode lain sehingga hutang berkurang atau menjadi nol. Yang ketiga, ada karena daluarsa. Hutang pajak dihapus apabila hak penagihan negara telah melewati batas waktu, umumnya 5 tahun, dan tidak dilakukan tindakan penagihan sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 dan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021. Yang keempat, karena putusan pengadilan pajak. Dalam hal terjadi sengketa, putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap dapat menyebabkan hutang pajak berkurang atau dinyatakan tidak terhutang. Yang terakhir ada karena kebijakan pemerintah. Pemerintah dapat memberikan pengurangan atau penghapusan hutang pajak melalui kebijakan resmi, misalnya penghapusan sanksi administrasi dalam program tertentu. Yang terakhir, kesimpulan. Hutang pajak timbul ketika pajak terhutang tidak dibayar sesuai ketentuan. Hal ini dapat terjadi karena undang-undang, surat ketetapan pajak, kekurangan bayar, atau keterlambatan pembayaran. Dalam sistem self-assessment, wajib pajak bertanggung jawab menghitung dan membayar sendiri pajaknya, sehingga kelalaian dapat menimbulkan hutang pajak. Jika tidak dilunasi, negara dapat melakukan penagihan melalui surat teguran, surat paksaan, penyitaan, hingga pelelangan. Namun, hutang pajak dapat dihapus karena pembayaran, kompensasi, daluarsa, putusan pengadilan, atau kebijakan pemerintah sesuai peraturan yang berlaku. Pemahaman tentang hutang pajak penting agar wajib pajak tertib memenuhi kewajibannya dan mendukung penerimaan negara untuk membangun pajak. Sekian presentasi saya hari ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.